Ya pemirsa, bendera setengah tiang berkibar di gedung kedutaan Inggris di Kuningan, Jakarta Selatan sebagai penghormatan wafatnya Ratu Inggris Elizabeth II. Jumat pagi karangan bunga ucapan duka atas wafatnya Ratu Inggris Elizabeth II mulai tiba di gedung kedutaan Inggris. Meski demikian tidak nampak kesibukan yang berarti di gedung kedutaan. Melalui akun resmi media sosialnya, Kedutaan Inggris untuk Indonesia mengeluarkan pernyataan duka atas wafatnya Elizabeth II. Pengibaran bendera setengah tiang menandai kepergian Ratu Elizabeth II yang telah memberikan kontribusi tak ternilai sepanjang sejarah semasa Elizabeth II bertahta sebagai ratu di kerajaan Inggris. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Dev Laksono. Selamat siang menjelang sore lebih tepatnya Bang Dev, apa kabar? Selamat siang menjelang sore, gimana kabarnya Mbak? Saya Sehat? baik, kita tampaknya tapi walaupun baik kita juga mungkin ingin mengucapkan duka cita dengan berpergi atau wafatnya Ratu Elizabeth II ya Bang Dev gitu. Sebuah kabar Ya, yang hitungannya cukup mengejutkan mengingat bahwa beliau sudah mencapai 96 tahun. Waktu itu sempat ada omongan apakah sekiranya bisa mencapai 100 tahun beliau memimpin Inggris Raya seperti itu Bang Dev. Tapi ya. kalau dari Bang Dev sendiri bagaimana mendengar kabar kepergian Ratu Elizabeth II kemarin malam jam 7? Ya, memang cukup mengagetkan dan karena mendadak ya, kita baru dengar kabar ada resmi bahwa beliau kesehatannya memburuk, terus langsung dalam kondisi prihatin, lalu tiba-tiba mendadak kita dengar bahwa beliau sudah wafat. Dan itu jadi agak mengagetkan, jadi sebenarnya tidak ada persiapan. Akan tapi kalau mungkin untuk pemerintah Inggris, apalagi keluarga kerajaan, mereka sudah menyiapkan langkah-langkah ini dari jauh-jauh hari gitu ya. Saya udah beberapa kali lihat videonya ataupun juga rundown rancangannya bila mana Ratu Elizabeth atau the monarch itu sampai dengan deceased atau meninggal, itu sudah ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan karena memang sudah SOP-nya lah dari kerajaan. Nah kan tapi figur Ratu Elizabeth ini juga memang luar biasa. Beliau itu menjabat sebagai Ratu Inggris ya sudah 70 tahun lebih ya. Dan itu sudah terlama di Inggris yang sebelumnya itu rekor dipegang oleh Queen Victoria. Akan tapi baru beberapa tahun yang lalu akhirnya Ratu Elizabeth mengalahkan rekor tersebut. Dan beliau telah melewati berbagai macam masa di dalam kerajaan Inggris ini, berbagai macam perang, berbagai macam kondisi konflik, pandemi, terus juga gonjang-ganjing di dalam internal keluarga kerajaan ataupun juga dalam konflik di dunia. Nah, kan tapi keberadaan beliau itu sebagai seorang ratu bisa menempatkan posisinya ketika dia sebagai seorang ratu ataupun sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Jadi kemampuannya itu memudahkan melayani masyarakatnya, menjadi tokoh figurnya ya, yang dan juga terus menjadi inspirasi bagi seluruh dunia. Ini adalah suatu adalah satu contoh yang dapat kita gunakan untuk dalam kehidupan hari-hari ke depannya. Bang Dev, kalau mengingat tadi seperti pernyataan Bang Dev itu, dari kacamata Bang Dev dan juga Komisi 1 sendiri, melihat Ya. sosok yang sudah cukup lama berdiri, kemudian ya katakanlah sebenarnya kan ya kita sudah biasa ya dengan adanya pemimpin dari gender wanita gitu, dan di Inggris sendiri juga sudah tidak asing gitu dengan sosok pemimpin wanita. Tapi apa sih yang membuat Ratu Elizabeth ini bisa bertahan begitu lamanya, dihormati oleh berbagai macam pemimpin, kemudian juga segala kalangan, terutama untuk rakyat Inggris Raya sendiri, kemudian tidak kehilangan pesona tersebut, walaupun ya kita tahu gitu, Ratu Elizabeth menjabat sebegitu lamanya, bahkan Indonesia sendiri sudah bergonta-ganti presiden, Ratu Elizabeth masih bertahta di sana. Apa yang membuat sosok beliau begitu spesial dan begitu dihormati? Ya, kalau saya melihat bagaimana beliau itu menempatkan posisi dia dan selalu mengutamakan masyarakat dan negaranya, kepentingan masyarakat dan juga yang berdampak kepada perdamaian di dunia di atas kepentingan pribadinya dia. Gitu. Jadi makanya setiap kepala negara Amerika Serikat begitu selesai dilantik
kunjungan luar negeri pertamanya pasti ke Inggris dan langsung bertemu dengan Ratu Elizabeth. Um, Presiden Amerika saja sudah 14 kali berganti, dia tetap bertahan. Lalu belum lagi kita bicara Perdana Menteri Inggris ataupun Perdana Menteri negara-negara lainnya, Australia, New Zealand, lain-lain semuanya. Dan bahkan sampai di usia senjanya pun juga dia tuh masih aktif, masih mengirim mobil sendiri. Lalu juga suaminya juga almarhum suaminya juga masih nyetir mobil sendiri sampai akhirnya pas kondisi sudah tidak memungkinkan. Ya tentu ini ada suatu posisi besar yang raja sekarang ya, Raja Charles harus isi, mengingat juga kondisi dunia ini yang kita sekarang baru perlahan mencoba keluar dari pandemi, tapi kita berpotensi masuk ke dalam suatu krisis pangan, krisis energi akibat konflik, dan juga kendala-kendala dunia lainnya. Ini adalah posisi yang tugas yang berat yang harus diemban oleh Raja Charles nanti ke depannya ini. Apakah menurut Bang Dev Charles yang ketiga ini mampu? Pangeran Charles itu kalau dari penilaian saya ya, itu dia memang dari lahir itu udah disiapkan menjadi raja. Jadi dia tuh kompetitor ya. Jadi memang tidak ada kompetitor. Ini kan bukan demokrasi, ini kan monarki ya. Jadi udah pasti dia. Tapi memang dari lahir itu udah diset jadi raja. Dan ya saya lihat juga Pangeran William juga begitu. Pangeran William pun juga dari lahir juga disiapkan jadi raja. Kalau ya mungkin juga pasti Pangeran William juga akan menerapkan ilmu yang pada anaknya ya, Pangeran George kalau nggak salah ya, untuk juga disiapkan menjadi raja. Karena raja kepala negara ya, ratu atau raja Inggris itu adalah kepala negara. Kepala negara Inggris itu ya di tatanan dunia, perpolitikan dunia itu ya, hampir sama lah dengan presiden Amerika gitu ya. Itu jadi raja Inggris ya bisa dibilang ya jadi menjadi raja dunia gitu, karena pengaruhnya itu kan hampir seluruh dunia. Di Indonesia pun juga mereka pernah sempat mengkolonize Indonesia. Singapura pun juga itu is very British minded gitu. Kalau nggak salah Australia pun juga walaupun sudah negara independen bahkan, tapi kepala negaranya masih Ratu Inggris, sekarang Raja Inggris gitu. New Zealand juga. Jadi ya memang menjadi kepala negara di Inggris itu bisa dibilang jadi menguasai setengah dunia lah. Jadi even though tatanan dunia sendiri banyak yang berubah begitu ya, monarki Inggris masih akan tetap bertahan seperti itu ya, Bang Dev? Tetap. Ya, karena secara de jure negara-negara New Zealand, Australia, ada juga di tempat-tempat lain itu memang masih di bawah kekuasaan atau kerajaan Inggris. Dan termasuk imbasnya kepada Indonesia atau pengaruhnya kepada Indonesia sendiri, Bang Dev? Ya, kalau dengan kepergian Ratu Elizabeth sih tentu tidak ada dampak langsungnya kepada Indonesia. Tapi ya dia tetap sebagai figur yang amat kita hormati dan juga amat kita sayangi, dan tentu akan sangat berbekas lah di hati masyarakat Indonesia secara umum. Kalau Bang Dev melihat, apakah sekiranya mungkin ada, walaupun kita tahu memang kalau misalnya untuk kebijakan eksekutif, kemudian operasional ya yang langsung konkret seperti itu dilaksanakan oleh Perdana Menteri, tetapi apakah akan ada perubahan kedekatan atau mungkin hubungan antara Indonesia dengan Inggris dengan pergantian Ratu Elizabeth II, tahtanya kemudian bergeser kepada Pangeran Charles III? Saya harapkan tentunya ada peningkatan hubungan kita dengan Inggris ya. Dan juga ada kunjungan-kunjungan lebih banyak dari kepala negara Inggris ke Indonesia. Terakhir kepala negara Inggris Ratu Elizabeth datang ke Indonesia kan tahun 74, sudah 48 tahun yang lalu. Sangat banyak hal yang telah berubah. Indonesia sudah berganti presiden 6 kali. Jadi nanti bila mana Raja Charles sudah selesai koronasinya ya, coronationnya, mungkin ada kesempatan beliau, karena beliau pun juga bukan orang yang asing bagi Indonesia. Beliau seingat saya Pangeran Charles paling tidak pernah 1 kali mengunjungi Indonesia selaku putra mahkota, dan dia mungkin ke depannya dia bisa melakukan kunjungan tour ke sejumlah negara Asia. Indonesia diharapkan masuk salah satunya. Tapi kalau untuk Raja Charles ketiga ini, bagaimana sih kalau dari kacamata Bang Dev itu perspektif beliau kepada Indonesia sendiri ke depannya?
Ya, kalau kehidupan pribadi dia ya masalah pernikahan perceraiannya itu Nah, ya itu urusan kan urusan pribadi lah ya. pribadinya. Mhm, Nah, itu adalah hal yang berbeda. mhm. Nah, inilah yang salah satu kehebatannya Queen Elizabeth itu karena dia bisa memisahkan kepentingan pribadi, kehidupan pribadi dengan kehidupan selaku the monarch, Aha, selaku kepala aha. negaranya. Nah, itulah yang membuat dia tuh bertahan dan dicintai oleh masyarakat Inggris. Ya semoga Pangeran Charles itu dapat mengisi, entah juga saya sih nggak tahu ya apakah dia akan benar-benar menjabat sampai dengan dia wafat atau bisa Aha. juga ya ketika dia merasa Pangeran William sudah siap ya dia mundur dan Ah. Pangeran William naik. Nah, masukannya kalau gitu dari Komisi 1 sendiri Bang Dev, kira-kira mungkin ada approach seperti apa yang bisa Presiden Jokowi lakukan atau kita Oh, sebagai oke. satu negara Indonesia lakukan dengan bergantinya tahta kepada Pangeran Charles III atau mungkin nanti ketika tidak lama menjabat kemudian digantikan oleh Pangeran William sebagai putra mahkota, Ya, kira-kira seperti apa? ya, eh, ya, saya nggak tahu ya kalau G20 ini memungkinkan apa tidak ya kalau kita mengundang eh, Raja Charles ke Indonesia karena mengingat karena masih dalam masa berkabung ya. Aha, aha. Tentu kita harapkan Presiden itu bisa dapat cepat mengundang mungkin November kalau memungkinkan dia hadir atau bila tidak di forum-forum internasional yang akan datang kan kayak Indonesia akan memegang keketuaan G20 jadi kan pasti ada summitnya ya keketuaan ASEAN kan nanti ada summitnya mungkin kita bisa undang juga Pangeran Charles untuk hadir seperti mana kita mengundang Ratu Maxim ataupun Raja Belanda Raja Willem kalau nggak salah ya Mhm. Indonesia ataupun juga ada kegiatan-kegiatan lainnya forum-forum lainnya yang berkaitan dengan perdamaian, green economy, Mhm. yang itu kan ada beberapa isu-isu yang sangat amat mereka peduli ya, dan juga mereka terlibat aktif. Nah, hal itulah mungkin bisa kita buat agar masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Inggris tetap memperkuat hubungannya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa ya katakanlah perspektif yang mungkin sama atau minat yang sama gitu dalam sama-sama membangun skala atau membangun tatanan dunia secara skala global tersebut ya, Bang Dev dari Indonesia maupun dari Inggris sama-sama saling melengkapi seperti itu ke depannya. Baik, Tentunya. Bang Dev terima kasih sekali atas insight-nya telah bergabung bersama kami dalam Breaking News MNC News sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Dev, salam sehat selalu, sampai jumpa. Ya pemirsa, Ratu Elizabeth II bertahta selama 70 tahun. Ratu Elizabeth menegaskan sumpah pengabdiannya seumur hidup kepada Inggris dan persemakmuran yang dibuatnya pada usia 21 tahun. Kepergian Ratu Elizabeth II tidak hanya meninggalkan kedukaan bagi keluarga serta warga Inggris. Penerus kerajaan Inggris yang akan mewarisi tahta menjadi pertanyaan semua pihak. Disebut-sebut Pangeran Charles akan meneruskan kekuasaan kerajaan Inggris setelah kepergian mendiang Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin terlama yang menguasai kerajaan Inggris selama 70 tahun. Elizabeth Alexandra Mary Windsor lahir pada 21 April 1926 di Mayfair, London Pusat. Elizabeth merupakan anak pertama dari Duke dan Duchess of York yang kelak menjadi Raja George VI dan Ratu Elizabeth Ibu Suri. Pada tahun 1947, Putri Elizabeth menikahi Pangeran Philip di Westminster Abbey dan dikaruniai anak Pangeran Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Tahun 1953, Elizabeth II dinobatkan di Westminster Abbey di depan ribuan tamu yang berkumpul. Di tahun 1977, Ratu Elizabeth menegaskan sumpah pengabdiannya seumur hidup kepada Inggris dan persemakmuran yang dibuatnya pada usia 21 tahun. Sebagai raja terlama dalam sejarah, Ratu Elizabeth II membuat pemerintahannya lebih modern dan lebih peka terhadap perubahan publik meski mempertahankan tradisi kerajaan. Ratu Elizabeth II tetap teguh dalam menjalankan kewajiban kerajaan hingga akhir hayatnya. Selama kekuasaannya, Ratu Elizabeth II memiliki 14 Perdana Menteri yang ditempatkan ke dalam kekuasaan selama ia memerintah. Memasuki usia 96 tahun, Ratu Elizabeth
mulai kerap mengalami permasalahan kesehatan dan mobilitas. Aktivitas terakhirnya, ia muncul ke permukaan publik saat menunjuk Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Boris Johnson. Bersama Pangeran Philip, Ratu Elizabeth II pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1974. Pasangan muda ini berkunjung ke Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menggunakan kapal pesiar dan pesawat udara. Sang Ratu menggunakan kapal pesiar Kerajaan Royal Yacht Britania dari Bali menuju Jakarta, dan ini merupakan peristiwa unik. Selama 70 tahun menjadi penguasa Kerajaan Inggris, tak terhitung negara yang dikunjungi dan ratusan pemimpin negara yang ditemuinya. Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-13 yang ditemui Ratu Elizabeth II, dari sebelumnya Presiden Donald Trump, Barack Obama, Jimmy Carter, John F. Kennedy, hingga Presiden Harry Truman di tahun 1951. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai wanita yang selalu berdandan apik dan serasi di setiap penampilannya. Dalam kunjungan ke berbagai negara, Ratu berputra 3 dan putri 1 ini selalu mengenakan pakaian yang serasi dengan hiasan kepala atau topi, tas, dan sepatu. Senyuman yang selalu menghiasi wajahnya menjadi pemandangan indah dalam setiap pertemuannya dengan berbagai kalangan. Tak heran Ratu yang meninggal di usia 96 tahun ini menjadi kecintaan rakyatnya di Kerajaan Inggris dan juga 53 negara yang tergabung dalam Negara Persemakmuran.